Oke, hari ini kita coba menjelaskan contoh soal penurunan pada tanah yang non kohesif ya. Pada tanah non kohesif, tanah non kohesif ini nggak dipilah antara penurunan segera dan penurunan konsolidasi. Jadi cuman dia satu aja, yaitu dengan menggunakan metode Sherman ya. Metode Sherman kemarin kita udah jelaskan, yaitu mempunyai grafik Sherman ya. Ini grafik Sherman, kemudian ada rumusnya ya, di mana rumusnya ini berupa apa, pengaruh dari tegangan geostatik delta ya, delta tegangan. Kemudian lapisannya juga mesti kita desain dulu berapa lapis ini ya. Kemudian ada pengaruh faktor susut akibat waktu, itu C2 ini. Jadi kita bisa menentukan berapa penurunan 6 bulan misalnya, atau 5 tahun, 10 tahun kita masukkan di sini. Kemudian ada faktor koreksi kedalaman penanaman pondasi, ini ada C1 yang tergantung dari tegangan geostatik vertikal efektif pada kedalaman DF. Jadi harus kita hitung nih nanti ya. Oke, rumusnya ini aja. Kemudian ada nilai modulus elastisitas 2 kali nilai sondir. Nah, ini berarti kita harus punya data sondir. Jadi untuk menghitung penurunan pada metode Sherman ini, yang kita butuhkan selain parameter tanah, yaitu gamanya, kemudian harus ada data sondir. Ya, jadi data sondir kita cari. Karena kita nilai konus pada lapisan yang ke I, harus kita cari dari nilai sondirnya. Oke. Kita mulai aja, yaitu ini soalnya ya. Soalnya misalnya begini, kita punya pondasi dengan ukuran B-nya 2,8 meter, L-nya 4,28 meter ya. Kemudian diketahui pondasi ini punya beban ya, sehingga tegangan kontak di alas pondasi itu 180 kN per meter persegi. Muka air tanah ada pada kedalaman di alas pondasi dalam 2 meter, sehingga kita punya gamma M 18 dan gamma SAT-nya 20. Oke. Dari data ini Anda diminta hitung perkiraan penurunan setengah tahun, kemudian penurunan 5 tahun. Jadi kita lihat nanti bedanya itu bagaimana. Setengah tahun kan 6 bulan cuma ya. Kemudian kalau 5 tahun tuh berapa besar perbedaannya itu ya. Nah, satu lagi kita punya data sondir. Ini data sondirnya ya. Data sondirnya itu kalau kita lihat di sini 0 pada kedalaman 0 ya, muka tanah 0 masuk sedalam 2 meter baru dapat 3000 kilonewton per meter persegi. Jadi datanya tuh. Ini data sondir yang udah disederhanakan. Kalau sebenarnya kan data sondir itu ya kayak gergaji gitu ya. Nah, ini udah disederhanakan aja sehingga pada kedalaman 2 dia 3000 sampai pada kedalaman 4,5 ya, berubah menjadi 6000 ya. Kemudian sampai pada kedalaman 8 menjadi 9.000. Nah, pada kedalaman 8 dan seterusnya ini 9.000. Ya. Oke. Nah, ini data yang kita ketahui, data grafik sondirnya begini. Nah, grafik Sherman-nya harus kita buat ini. Bagaimana kita membuatkan ini? Tentu dengan mengikuti grafik Sherman yang ada ya. Oke, kita mulai saja ya. Kalau kita lihat tadi kan ada grafik sondir ya. Jadi biar kita dapat gambarnya ke sana, berarti saya mulai gambar grafik sondirnya di sini. Nah, ini kira-kira. Kemudian saya gambar sini. Ini kita lakukan kan? Kemudian tadi sudah diceritakan 2 meter
berarti ada di sini. Kira-kira di sini lah 2 meter. Ya kan? Iya Pak. 2 meter masuk ke depan warna hijau. Masih 0 ya. Oke. Setelah itu dia berubah menjadi 3000 ya. 3000 saya gambar ini aja. Ini 3000. 3000. Setelah itu sampai 4,5 ya. Berarti 2 sampai di sini 4 setengah, berarti lebih di sini ya. Jadi di sini ada 4,5. Pada 4,5 dia masih 3000. Kemudian ini berubah menjadi 6.000 ya. Jadi di sini berikutnya sampai 8. Dari 4,5 ke 8 itu berapa? 3,5 ya? Ya betul. 3,5 meter. Berarti harus lebih panjang dari ini kan? Ya. Kira-kira gini. Jadi kira-kira membuatnya kayak gitu. Walaupun tidak ada kertas grafik, tapi masuk akal gitu. Oh, 2 lebih pendek dari 4,5. Ini ya. Ini menjadi 9. Terus 9. Ini 9. Itu ya. Ini ya 9. Kita potong 9.000. Ini kilonewton per meter persegi. Nilai dari I-nya ya. Sedangkan ini dalam meter. Kemudian ini adalah kedalaman ya. Di meter. Nah, ini data. Jadi data selirnya harus diketahui begini. Nah, setelah itu kita harus menggambar grafik Sherman. Grafik Sherman ini gambarnya kan tadi di atas Anda lihat. Kita lihat di atas ini ya. Ini kan? Ya. Harus sedalam 2B ya. Kemudian itu 16 kotak, gitu kan? 16 kotak gitu ya. 16 kotak. Sehingga kita mesti membuat tadi grafiknya itu harus di bawah aras fondasi mulainya. Benar enggak? Jadi grafik ini ya, harusnya ada di bawah fondasi sini kan? Ya. Berarti di bawah 2. Kita tarik dulu dari sini sana. Ya. Kemudian 2B kita tahu B-nya berapa tadi? B-nya sama dengan 2,8 meter. L-nya 4,2. Maka di sini kalau kita lihat 2B berarti sama dengan 2 dikali 2,8 ya, sama dengan 5,6 meter. Nah, 5,6 meter ini harus kita buat di sini. Ya. Gimana caranya? Ya, Anda perhatikan ini 2. Kalau ditambah 5,6 berarti 7,6 kan? Iya. 7,6 itu adanya di mana? Di atas 8. Ya, di 8 sini ya, nggak mungkin di bawah. Ya, jadi kira-kira aja kita tarik misalnya di sini. Katakanlah 7,6-nya ada di sini ya.
3,6. Maka saya tarik garis, ya, sehingga ini. Oke. Nah dari sini kita buat tujuh sangkar ya, 16 kotak. Ya kita mulai dari sini aja misalnya. Ya. Dalam tujuh sangkar ya, kira-kira demikian. Sangkar, terus bagi dua, kemudian bagi dua lagi, bagi dua lagi, bagi dua, bagi dua. Ya, jadi ukurannya itu harus disesuaikan dengan ini. Intinya itu, ya, ini harus disesuaikan dengan garis sondir. Sehingga kalau kita lihat di sini pasti nilainya adalah 0. Maka di bawah ini berapa? B per 2. Dapatnya berapa di situ? 1,4. Ya. 1,4 ini adalah B bagi 2. Jadi angka itu dapat dari B-nya. Kemudian di sini 2,8 B, ya kan? Ya. Di sini adalah 4,2 B per 2. Ya. Ini ada 3B per 2. Nanti ya. Akhir adalah 5,6. Ini adalah 2B. Jadi Anda tahu angka ini dari mana? Terus kita baca itu kan. Nah, kalau yang di bawah ini gangannya udah jelas dari grafik Sherman, ini pasti 0 kan? Ya. 0. Kemudian ini 0,2, ini 0,4, ini 0,6. Sehingga kita mendapatkan ini adalah yang kita namakan dengan IZ. I ke sana. Kan ada rumusnya IZ ya, pergangannya tuh. Kemudian di sini kalau kita lihat kita harus mencari nanti Z-nya kan. Perhatikan. Nah, yang harus dicari sekarang bagaimana menentukan tebal lapisannya H1 itu. H1, H2, H3. Kan belum ada di sini. Belum ada, Pak. Itu udah jadi gitu kan. Iya. Dapatnya bagaimana tuh H1, H2, H3? Caranya begini. Sebentar, grafik Sherman ini harus ada garisnya kan? Ini garisnya. Gambar dulu. Ya, garis Sherman-nya ya. Oke. Jadi persamaan garis itu harus kita cari. Tapi sebelum mencari persamaan garis ini, kita tentukan dulu tebal lapisannya. Ya, yang jelas hanya segini. Setelah 2B ini nggak ada urusan lagi, gitu. Kenapa? Karena dia ada beban akibat berbuat yang tidak ada lagi. Untuk mendapatkan H1 dulu, caranya pertama, Anda perhatikan grafik sondir ini. Grafik sondir ini kalau 0 dari 0 sampai 2, ini kan nggak kita ikut, ya. Berarti kita mainnya dari bawah sampai 7,8. Gitu. Perhatikan grafiknya situ. Anda lihat dari 2 nilainya 3000, oke, sampai 4,5. Oke. Nah, kalau kita misalkan ambil data sondirnya itu, ya, bola satu yang 3000 ini jadikan satu lapisan, berarti saya bisa mengatakan bahwa ini satu lapisan, ya kan? Ya.
Kenapa? Dengan alasan data solidnya sama, seragam. Nilai elastisitasnya 2 kali elastisitas solid ini. Seragam kan, satu lapisan ini. Oke. Cuma pada grafik Herman, kalau kita lihat tebal segini, ini 2 garis yang memotong bagian ini. Ngerti nggak? Nah, ini maksudnya. Jadi di sini ada garis, di sini ada garis. Sedangkan kita untuk mendapatkan Z ini, nanti mana yang garis yang mana yang kita pakai? Ini garis yang pertama, garis 1 persamaannya. Harus kita cari kan nanti. Begitu juga yang kedua, G2. Nah, dengan alasan kenapa dia nggak boleh ngambil G1 walaupun tujuannya sama, karena garisnya ada 2 di dalam tebal ini, gitu. Jadi nggak bisa kalau kita katakan bahwa tebal satunya segini. Kalau tebal satunya kan kita bisa tahu nih berapa nih, kurangin aja 2,5 jadinya kan? Nggak bisa begini. Alasannya ya ini ada garis yang 1 samaannya, yang ini 1 samaannya, sehingga nggak mungkin. Nah, maka dari itu harus 1 nilai solid dan 1 grafik yang dipotong tebal lapisan itu, ya. Dengan demikian H1 nggak bisa di situ. Harus apa? Yang paling efisien ya ini kan sampai sini kan, benar nggak? Ya. Nah, kalau sampai di sini H1-nya, kita katakan H1-nya sampai di situ, berapa nilai solidnya? 3.000 kan? Ya, betul. Seragam dia, Ya. masih seragam kan 3.000. Grafik yang kita pakai apa? G1. G1, nggak ada masalah. Jadi intinya cuma itu. Data solidnya berubah, ini akan berubah. Betul. Jadi H1-nya udah segitu. Berapa tebalnya? Nah itu H1 ini berapa? Anda perhatikan, ini 0, ini 1,4. Berarti di sini 2 ditambah 1,4. 3,4. Berarti ini 3,4 kan? Nah, sekarang berapa H1? Ya tinggal ini dikurang. Ya, 3,4 dikurangi 2. Ya, jadi sebenarnya 1,4. Jelas tuh ya? Oke, sekarang lanjut untuk yang kedua. Nah yang kedua, katakan misalnya kita mau udah ini aja, karena grafiknya cuma 2 nih kan, saya teruskan aja untuk yang lapisan kedua. Saya misalkan sampai sini, ini H2, boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Ya, nilai solidnya berbeda. Jadi kalau nilai solidnya tadi dari sini ya, sampai ke bawah sini ada 2, 3.000 dengan 6.000. Nggak bisa. Nah dengan demikian, gimana caranya? Ya ambil nilai solid ya seragam 3.000 dulu, berarti sampai di sini. Lalu ini kita katakan dengan H2. Jelas? H2 di situ berarti yang berikutnya H3 cocok kan? Betul. Oke, nah sekarang kita lihat berapa H2 ini? Ya, karena ini udah ada di sini, berarti 4,5 dikurangi dengan 3,4. Dapatnya berapa? 1,1. 1,1. Gitu. Ya. Nah, yang H3 jelas di sini kurang ini. Dapatnya berapa? 3,1. 3,1 ya? Ya. Nah. Jadi Anda lihat bahwa untuk mendapatkan tebal lapisan itu ya harus disinkronkan dengan data solid dan grafik ini. Oke? Sampai di situ.
Ada pertanyaan? Sekarang kita mencari persamaan garisnya, ya. Perlu cari persamaan garis dulu. Kalau tidak, ya nanti kita nggak bisa dapat IZ-nya, itu nggak bisa. Katakanlah misalnya titik ini saya katakan dengan titik A, ya kan? Berapa koordinatnya? 0,0. Kenapa? Karena kita mulai dari aspirasi, terus ke bawahnya ininya juga 0 kan? Jadi 0, peak-nya, Y-nya juga 0, gitu ya. Jadi dia sumbunya itu sana H ke bawah Y, gitu ya, dari atas 0,0. Kemudian yang B ini jadi berapa koordinatnya? 0,6 dengan 1,4, di bawahnya 1,4 ya. 1,4. Jadi dapat angka itu jelas 0,6 dengan 1,4 ya. Yang ini C. Kenapa hanya 3 ya? Garisnya hanya menghubungkan 3 titik kan? C sama dengan X-nya 0, benar? Y-nya berapa? 5,0. Nah, dengan berbekal titik 3 ini ABC, kita cari ya bahwa rumus untuk menghitung ataupun mencari kesamaan garis melalui dua buah titik yaitu apa? Ya, X min X A gitu ya, dibagi dengan Y min Y A sama dengan X B min X A dibagi dengan Y B min Y. Nah ini ada masukan aja. X-nya nggak ada nilai. X-nya berapa? 0. Benar ya? Ya. Kemudian G-nya di bawah. Y-nya berapa? 3. Sama dengan XB. XB-nya berapa? 0,6. Kurang 0. YB-nya berapa? 1,4. Benar ya? Ya. Dikurangi Y-nya 0. Nah ini kalau diselesaikan sehingga kita dapat ini habis, ini juga habis, gitu ya. Di sana, tuh kan? Sehingga ini dapatnya X sama dengan berapa? 0,6 Y bagi dengan 1,4. Gitu. Kalau disederhanakan ini berapa jadinya? X sama dengan 0,6 bagi 1,4. 0,43. 0,429 Pak. 429 ya. Benar nggak nih? Betul. Coba kita lihat benar nggak? Kita ngomongin gini ya, benar ya? Ini kesamaannya kita ubah di situ. Oke, sudah jelas gitu. Nah, kita tulis di sini ya. X sama dengan 0,429 Y misalnya. Sekarang kita ubah. Kalau ini saya katakan di sini nilai Z-nya, gitu ya? IZ-nya ke sana. Berarti saya bisa mengatakan bahwa IZ, ya kan? ZI itu sama dengan 0,429 Z, gitu kan? Sama nggak? Sama kan? X-nya kita ganti Z, ya kan? Y-nya kita ganti Z.
Dengan demikian berapa Z-nya dapat Z-nya kan? Iya. Itu maksudnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah G2. G2 kalau kita lihat persamaannya seperti yang sudah kita lihat itu ya. G2-nya saya tulis di sini ya. G2-nya itu adalah X min XB dibagi dengan YB gitu ya, sama dengan XC min XB dibagi dengan YC min mau habis. Kita lanjutkan lagi, berarti ini X min 0,6, setuju? Karena B-nya 0,6 ya. Y min 1,4 sama dengan C-nya 0 minus XB 0,6. berapa? 0,6. Ini berapa? Ya, C 5,6. 0,6. Benar kan? Iya. Kurang dengan GB-nya 1,4. Ini kita selesaikan sehingga kita mendapatkan bahwa 4,2 X ditambah dengan 0,6 Y dikurangi dengan 3,6 0. Nah, kalau saya ganti ke Y-nya ke sana ya, Y-nya ke sana, maka saya bisa katakan X sama dengan ini apa? Minus 0,6 Y plus 3,6 dibagi dengan 4,2. Oke. Kalau kita sederhanakan lagi, ini sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Ini Y. Kok ini Y? Ini begini kan? Bisa nggak ini bagi? Bisa. Berarti min berapa? 0,6 bagi 4,2. Oke kan? Minus 0,143. 0,143 Y plus berapa? 2,8 Pak. 0,8. Oke. Ya. Dengan demikian kita di G1 ya. Z sama dengan min 0,143 Z ditambah dengan 0,8. Ini untuk yang Y2. Dengan demikian nanti kita bisa mendapatkan berapa Z? Ya kan? Berapa Z? Dapat Z-nya. Yep. Gitu ya? Oke. Sampai di situ. Ada pertanyaan? Ya. Untuk mendapatkan IZ kita perlu Z, ya. Pada lapisan 1, lapisannya kan ini,
Ya. Ya. Nah, Z itu adalah tengah lapisan yang ketiga. Berarti kalau ini H1, Z-nya tengah sini kan? Maka ini kita katakan ini adalah Z1. Jelas? Oke? Nah, untuk yang lapisan satu itu, untuk lapisan kedua, berarti kan sudah mau habis ya. Sudah muncul ya. Hebat juga. Tiba-tiba muncul. Gitu. Ya. Ini lapisan 2 sampai sini. Tengah lapisannya berarti di sini kan? Ini ya. Iya. Tengah lapisan. Maka ini adalah Z2 dari alas fondasi dia. Nah, ini sama dengan H1 ditambah dengan setengah H2. ya H2 Per 2. dibagi 2. Tuh. Jelas. Yes, Pak. Berikutnya ini yang H3. Jadi ini tebal lapisannya. Maka Z-nya ada di tengah lapisan di sini. Iya. 1 tambah 2 tambah 2. Maka ini adalah Z3. H1 tambah H2 ditambah dengan H3 dibagi 2. Gitu kan? Dengan demikian Anda punya nilai Z, nanti dapat Z-nya. Oke? Nah, rumus kita kalau kita lihat ya. Jadi udah semua ini ada semua ya. Iya. Kita lihat tadi sudah kita gambar sama-sama bagaimana dapatnya grafik Sondir dan grafik Sherman ini dihubungkannya. Nah, kalau kita lihat nanti hitungannya menggunakan tabel aja, ya. Kita punya 3 lapisan, ya, 3 lapisan, yaitu ini, ya. H1-nya 1,4. Sudah sama-sama tadi kita lihat bagaimana dapatnya. Ya, kemudian H2-nya 1,1. H3-nya 3,1 meter. Nah, ini kita masukkan ke dalam satu tabel ini. Oke. H1 1,4, H2 1,1, H3 3,1. Nilai Kise. Nilai Kise itu nilai sondir. Pada lapisan 1, nilai sondirnya 3000. Setuju kan? Karena ini 3000, oke. Dari sini. Pada lapisan 2, 3000 juga. Masih benar, ya. Masih ini tebalnya nih. Merah, oranye kalau nggak salah ya. Oranye, biru, udah, ya. Itu masih 3000. Kemudian pada lapisan ketiga 6000. Tuh ya. Ini. Jadi kita dapat dari sini nih. Kenapa dapat 3000, 3000 kemudian 6000? Kemudian nilai E ini dari teorinya ataupun dari Sherman-nya mengatakan bahwa Kise itu sama dengan IE itu II itu sama dengan 2 kali Kise ya. Maka dari itu 3000 kali 2 sama 6000, 3000 kali 2 6000, ini 12000. Nah, Z-nya dapat 0,7. Ini dari mana? Ya, Anda masukkan saja. Ya. Z-nya dulu. Z itu kan setengah dari H1. Z1 sama dengan setengah dari H1. 0,7. Jelas, benar. 0,7. Kemudian Z yang kedua. Dapatnya 1,95. Dapatnya yaitu H1 ditambah dengan H2 dibagi 2. H1-nya 1,4. H2-nya 1,1 bagi 2 0,55 ditambahkan menjadi 195. Benar ya? Ini 195. Kemudian yang Z yang ketiga yaitu 4,05 itu dapatnya dari H1 ditambah H2 ditambah dengan H3 bagi 2. Setuju ya? 4,05. Nah, dari sini Anda masukkan kesamaannya nih.
0,7 Anda masukkan ke sini. Ya. Coba Anda masukkan. Misalnya Y-nya adalah 0,7. Anda dapat X-nya berapa? Ya. Itu kan sama tadi. X itu diganti dengan IZ. Benar nggak 0,3? Dari persamaan itu. 0,7 dikali dengan 0,429. Benar kan? 0,3. Begitu juga yang Z-nya sama dengan 1,95. Masuknya bukan persamaan 1 tapi G2 kan? Karena garisnya yang di bawah, ya. Nah, dengan demikian Anda dapat 0,52. Benar nggak? Masukkan di sini 1,95. Ya, masukkan, kemudian pindah ke sana bagi 4,2. X-nya adalah 0,52. Benar nggak? Benar ya? Jadi selalu bisa dihitung ini. Begitu juga dengan yang ini, 4,05. Masukkan ke sini. 0,6 dikali dengan 405. Ya, dikurangin 3,36, pindahin ke kanan bagi dengan 4,2. Dapatnya 0,22. 0,22. Benar. Ya, benar ya. Jadi, nah ini semua harus dihitung. Jadi nggak ada yang dilihat dengan mata. Padahal dia grafik kan. Kita cari persamaannya. Nah, setelah itu, ini Anda perhatikan. HI kali IZI dibagi dengan EI. Berarti ini 1,4 dikalikan ini, dikalikan ini IZI ya. 1,4 dikali 0,3 dibagi 6.000. Dapat ini. Ya, 7 kali 10 pangkat 5. Yang 5. 7, benar? Nah, dengan demikian yang lapisan 2-nya cari lagi, sama ceritanya. 1,1 dikali 0,52, ya kan? Dibagi 6.000. Ini hasilnya 9,56 kali 10 pangkat min 5. Berikutnya adalah 3,1 tebal lapisan, ya, dikali dengan 0,22 dibagi dengan 12.000. Dapatnya 5,72 kali 10 pangkat min 5. Ini dijumlah. Dijumlah kita akan mendapatkan sigmanya seperti yang dirumuskan Sherman ya. Oke. Nah, setelah dapat ini berarti kita coba hitung. Pertama-tama kita hitung delta nolnya. Delta nol itu selisih tegangan ya. Selisih tegangan antara tegangan kontak dengan tegangan pada kedalaman DF. Anda perhatikan, tegangan kontaknya kan 180. Tegangan pada kedalaman alas fondasi adalah 18 kali 2. Pakai gamma apa? Gamma M, karena dia kering kan? Kering. Jadi 144 kN meter kubik. Nah, dari sini Anda bisa hitung C1. Ya, faktor C1-nya dulu kita hitung. Rumusnya 1 minus 0,5 dikali dengan tegangan geostatik pada kedalaman DF dibagi dengan deltanya sigma 0. Ya, ini mendapat nilai 0,875. Nah, Sherman mensyaratkan lebih besar atau sama dengan 0,5. Artinya apa? Kalau kita dapat 0,875, berarti ini kan lebih besar. Yang kita pakai adalah 0,875. Tapi seandainya kita mendapatkan C1 ini lebih kecil dari 0,5, maka C1-nya sama dengan 0,5. Bahasa matematisnya untuk C1 itu minimumnya 0,5. Gitu. Ya. Kita lihat lagi ke yang C2.
Ya. C2 rumusnya ini 1 plus 02 kali log. Nah, ini T. T ini harus dalam tahun. Pertanyaan kita kan ada 2, setengah tahun dan 5 tahun. Berarti kita cari dulu yang C2 yang pertama, yang setengah tahun. Ini 0,5, bukan 6. Karena dia dalam tahun satuannya. Dibagi 0,1, ini dapat 1,14. Ini yang setengah tahun. Kemudian yang kedua, untuk C2-nya, yang 5 tahun. Kita masukkan ini angka 5. 5 tahun. Karena satuannya tahun, ini dapatnya 1,34. Dapat 5 tahun. Kita hitung dengan rumus yang sudah ada. 0,875 ini merupakan C1. C2 yang setengah tahun dulu itu adalah 1,14 ini. Kemudian 144 itu delta sigma 0. Kemudian jumlah dari lapisan, ya. Ini. Nah, dengan demikian kita dapatnya 0,031997 meter. Kenapa ini meter? Karena yang ini semua dalam meter kan? Iya. Jadikan mili berarti dikali dengan 1000. Dapatnya 31,997 mm. Nah, perhatikan hanya 3 cm. Ya, setengah tahun nih turun 3 cm. Untuk yang 5 tahun sama caranya, cuma bedanya di C2. C2-nya 1,34. Ya. Dengan E-nya sama, kita mendapatnya 0,037611 meter. Dikali 1000 mendapat 37,661 meter. 5 tahun. 5 tahun bedanya hanya 6 mili. Ya. 3,7 cm. Tadi 3,1 atau 3,2. Ya, 5 mili. 5 mili. Bedanya untuk 5 tahun. Jadi Anda perhatikan berapapun besarnya, ya, yang setengah tahun di bawah 1 tahun itu akan lebih besar. Kemudian kenaikannya itu relatif kecil. Jadi erat kaitannya dengan keluarnya udara dan keluarnya air. Ya. Jadi tanah non kohesif ya biasa besarnya itu penurunan segeranya. Gitu. Oke. Sampai di sini berarti kita sudah ngitung penurunan pada tanah non kohesif menggunakan metode Sherman. Ada pertanyaan?